Salam pintar dari Erlangga Pintar. Halo Sobat Pintar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ujian nasional geografi tahun 2014 tentang pembentukan tata surya. Dalam soal ini disajikan sebuah teori pembentukan tata surya, yaitu planet-planet terbentuk di tata surya karena adanya bagian dari matahari di dekat sebuah bintang yang maha besar, sehingga kulit terluar dari matahari terlepas dan membentuk planet-planet, serta dipengaruhi oleh adanya proses pendinginan. Nah, tugas kamu adalah menentukan dikenal dengan teori apakah pendapat tersebut. Oke, kita bahas ya. Nah, untuk menjawab soal ini, Sobat Pintar harus tahu terlebih dahulu. Setidaknya ada 5 teori utama yang menjelaskan proses terbentuknya tata surya. Yaitu, yang pertama adalah teori nebula atau kabut. Yang kedua, teori planetesimal atau planet kecil. Yang ketiga, teori pasang surut. Yang keempat, teori protoplanet atau awan debu. Dan yang terakhir adalah teori bintang kembar. Sekarang kita bahas satu persatu ya teori-teori tersebut supaya Sobat Pintar semakin mudah memahaminya. Yang pertama adalah teori kabut atau teori nebula. Teori ini menjelaskan bahwa tata surya terbentuk dari sebuah nebula atau kabut besar dan hampir bulat yang berotasi dengan kecepatan sangat lambat, sehingga menyebabkan penyusutan dan membentuk sebuah cakram di bagian tengahnya. Penyusutan berlanjut hingga terbentuk matahari di pusat cakram. Cakram berotasi lebih cepat, sehingga bagian-bagian tepi cakram terlepas dan membentuk gelang-gelang bahan, yang kemudian gelang-gelang bahan tersebut memadat menjadi planet-planet. Jadi, kata kunci untuk teori kabut atau nebula ini adalah tata surya berasal dari sebuah nebula atau kabut yang sangat besar yang kemudian berubah menjadi cakram. Yang dari cakram itulah kemudian dapat terbentuk pula planet-planet. Selanjutnya, teori yang kedua adalah teori planetesimal. Teori ini menjelaskan bahwa matahari telah ada sebagai salah satu bintang. Suatu ketika, sebuah bintang berpapasan dengan matahari, dan kemudian terjadi peristiwa tarik-menarik pada permukaan matahari maupun bintang itu. Akibatnya, sebagian matahari tertarik ke arah bintang, dan pada waktu bintang itu menjauh, sebagian dari massa matahari yang tertarik itu jatuh ke permukaan matahari, dan sebagiannya lagi terhambur keluar angkasa, yang kemudian menjadi planet-planet yang beredar mengelilingi matahari tersebut. Nah, kata kunci untuk teori yang kedua atau teori planetesimal ini adalah terjadinya peristiwa tarik-menarik antara permukaan matahari dan juga bintang, yang kemudian massa matahari yang tertarik itulah yang menjadi planet. Sekarang kita lanjut ke teori yang ketiga, yaitu teori pasang surut. Teori ini menjelaskan bahwa tata surya terbentuk oleh efek pasang gas-gas matahari akibat gaya gravitasi bintang besar yang melintasi matahari. Selanjutnya, gas-gas tersebut terlepas dan mengelilingi matahari, kemudian berubah menjadi bola-bola cair yang mendingin secara perlahan, serta membentuk lapisan keras yang kemudian menjadi planet-planet dan satelit. Kata kunci dari teori yang ketiga ini adalah adanya sebuah bintang yang besar di dekat matahari. Kemudian ada juga proses pendinginan dari gas-gas menjadi lapisan keras yang kemudian menjadi planet. Teori yang keempat ini adalah teori protoplanet atau awan debu. Teori ini menjelaskan bahwa tata surya terbentuk dari gumpalan awan gas dan debu yang selama kurang lebih 5.000 juta tahun yang lalu, salah satu awan gasnya mengalami pemampatan. Pada proses pemampatan itu, partikel-partikel debu tertarik ke pusat awan dan membentuk gumpalan bola dan mulai berpilin. Selanjutnya, gumpalan bola gas tersebut memipih berbentuk cakram, sobat. Kemudian, berdasarkan teori ini,
partikel-partikel di bagian tengah cakram saling menekan, sehingga menimbulkan panas dan menjadi pijar atau matahari. Nah, bagian yang lebih luarnya berputar sangat cepat sekali, sehingga terpecah menjadi gumpalan-gumpalan kecil. Gumpalan kecil ini kemudian berpilin dan mengalami pembekuan sehingga menjadi planet serta satelit. Kata kunci dari teori protoplanet atau awan debu ini adalah bahwa tata surya berasal dari gumpalan awan gas dan debu yang kemudian mengalami pemampatan dan pembekuan. Nah, selanjutnya teori yang terakhir nih sobat, teori yang kelima, yaitu teori bintang kembar. Teori ini menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari dua bintang kembar. Salah satu bintang meledak dan bergerak mengelilingi bintang yang tidak meledak. Bintang yang tidak meledak ini kemudian menjadi matahari, sedangkan bintang yang meledak tersebut membentuk planet-planet. Jadi, sesuai dengan namanya, kata kunci dari teori ini adalah tata surya terbentuk dari dua bintang kembar. Nah, itu tadi sobat, penjelasan mengenai teori-teori pembentukan tata surya. Sekarang kita kembali lagi ke soal dan mencari kata kunci dari soal tersebut. Kita lihat di sini, kata kunci yang terdapat dalam soal ini adalah terdapat kata matahari di dekat sebuah bintang yang maha besar. Kemudian kata kunci yang kedua adalah adanya proses pendinginan. Sekarang kita cari sobat, dari kelima teori tersebut, manakah teori yang memiliki kata kunci yang sama? Dan dari penjelasan tersebut, kita ketahui bahwa teori pasang surutlah yang memiliki kata kunci yang sama, yaitu matahari, adanya bintang yang besar, serta adanya proses pendinginan. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D, yaitu teori pasang surut. Oke, itu dia sobat pembahasan soal geografi tentang pembentukan tata surya. Semoga kamu semakin paham ya, dan tentunya semoga menambah pengetahuan kamu, sehingga kamu siap menghadapi ujian. Sampai jumpa!